Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Ayu Tri. Di sini Ibu di pertemuan kedua kita akan membahas dua subtopik, yaitu yang pertama sanitasi area kerja dan hygiene perorangan. Oke, kita mulai yang pertama ya, sanitasi area kerja. Jadi di pertemuan kita yang pertama kita sudah membahas mengenai pengertian ya, jadi pengertian dari sanitasi dan hygiene. Nah, untuk sanitasi sendiri adalah merupakan upaya kita untuk menjaga kesehatan yang memfokuskan atau menitik beratkan pada kesehatan lingkungan di sekitar manusia. Nah, jadi penting sekali kita menjaga sanitasi di area kerja ya. Jadi itu untuk mempermudahkan kita agar kita terhindar dari penyakit, kemudian terhindar dari kecelakaan kerja juga ya. Jadi kualitas lingkungan atau area kerja yang sehat adalah keadaan lingkungan atau area kerja yang terbebas dari risiko membahayakan kesehatan dan keselamatan kita di area kerja ya. Kemudian ada beberapa macam sanitasi di area kerja yang harus kita jaga kesehatannya. Jadi harus kita jaga agar tetap rapi, tetap sehat, tetap bersih ya. Jadi dimana salah satunya yaitu yang pertama kita harus menjaga toilet ya. Jadi menjaga sanitasi atau kebersihan toilet, kemudian menjaga kebersihan fasilitas untuk buang air kecil, kemudian kamar mandi, kamar ganti, ruang istirahat, dan ruang untuk mencuci peralatan. Itu semua harus kita jaga kebersihan atau sanitasinya ya. Jadi itu semua mempengaruhi kita selama kita bekerja di area kerja kita. Nah, beberapa ketentuan umum yang harus dimiliki oleh fasilitas-fasilitas di atas yang tadi Ibu sebutkan ya. Jadi harus memiliki kriteria umum, di mana yang pertama fasilitas sanitasi harus mudah dijangkau ya. Jadi harus mudah dijangkau dan tidak jauh dari area kerja ya. Kemudian yang kedua, toilet itu harus diletakkan di dekat area yang tidak lebih dari satu lantai. Misal jadi dalam tempat kerja kita misalnya ada 3 lantai, jadi di masing-masing lantai itu minimal harus ada toilet. Jadi di lantai 1 ada 1, di lantai 2 ada 1, di lantai 3 juga ada 1. Jadi agar kita mudah menjangkaunya ya. Kemudian yang berikutnya yaitu jumlah fasilitas yang disediakan harus sesuai dengan jumlah pekerja ya. Jadi jumlah fasilitas misalnya toilet sih tidak harus sejumlah pekerja ya. Jadi minimal harus ada di masing-masing area kerja kita ya. Kemudian luas area sanitasi harus memenuhi minimal dari kriteria setiap jenis fasilitas. Kemudian yang berikutnya harus menyediakan fasilitas sanitasi khusus untuk pekerja yang dalam kondisi tertentu. Misalnya pekerja ada yang menyusui, kemudian pekerja ada yang hamil, itu perlu disediakan ruangan khusus ya. Kemudian fasilitas sanitasi untuk pria dan wanita itu biasanya dipisahkan, harus dipisahkan ya. Jadi antara wanita dan pria misalnya toiletnya harus dipisahkan ya, sama seperti di sekolah kita juga begitu ya. Kemudian yang terakhir ada petugas ya. Jadi ada orang atau petugas yang disuruh untuk membersihkan dan menjaga fasilitas dari sanitasi yang ada ya. Jadi harus ada yang membersihkan. Nah, kemudian kita lanjut ke subtopik yang kedua yaitu mengenai hygiene perorangan atau personal hygiene. Nah, di mana personal hygiene ini berasal dari bahasa Yunani, dibedakan menjadi 2 kata ya. Yang pertama yaitu personal artinya perorangan dan hygiene artinya kesehatan. Jadi secara umum kesehatan perorangan ya. Jadi kebersihan seseorang adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikisnya ya. Jadi biasanya kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Jadi biasanya ke pribadi atau individunya sendiri, bagaimana caranya dia agar terhindar dari segala macam penyakit atau bahaya ya. Biasanya itu dibentuk biasanya dari diri sendiri, kemudian sosialnya, kemudian lingkungan budaya, kemudian
dari pendidikan juga bisa ya. Jadi banyak orang yang menyepelekan kebersihan dari dirinya sendiri, padahal itu sebenarnya harus diperhatikan ya, karena itu bukan saja merugikan diri kita sendiri tapi bisa juga merugikan orang lain ya. Jadi kita penting harus menjaga personal hygiene kita ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Pemeliharaan hygiene perorangan itu biasanya memiliki beberapa macam. Jadi macam-macam dari personal hygiene-nya. Jadi yang pertama yaitu kesehatan kulit. Nah, kulit ya. Jadi kulit kita itu harus terlihat bersih ya. Jadi bagaimana cara kita menjaga kebersihan kulit ya, jelas ya, biasanya dengan mandi minimal 2 kali sehari ya mandinya, kemudian gunakan sabun, kemudian menggunakan hand body, minum dan makan yang teratur, yang sehat ya. Kemudian yang kedua yaitu kesehatan gigi dan mulut kita. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, jelas ya, biasanya dengan cara menggosok atau sikat gigi minimal itu 2 kali juga dalam sehari ya, biasanya pagi hari dan malam hari menjelang kita sebelum tidur malamnya. Jadi perlu kita harus gosok gigi agar mulut dan gigi itu tetap sehat ya. Jadi kemudian yang ketiga yaitu kesehatan rambut dan kulit kepala. Nah anak-anak, kalau kulit kepala itu biasanya dia bau ya, yang disebabkan oleh keringat, minyak dan debu. Jadi anak-anak wajib harus menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala, biasanya dengan cara keramas ya. Jadi anak-anak wajib juga harus keramas, minimal keramas itu dilakukan seminggu itu 2 kali atau sesuai dengan kebutuhan atau aktivitas kita. Kalau memang dirasa tidak nyaman, ada ketombe, kemudian gatal, bau, silahkan anak-anak keramas, dan keramasnya menggunakan shampoo khusus untuk kepala ya. Jadi biar rambutnya itu tetap wangi, bersih, kemudian tidak ada ketombenya, harum juga ya. Jadi kemudian biasanya di tempat kerja, tidak hanya di tempat kerja ya, di sekolah pun biasanya untuk yang memiliki rambut panjang, terutama ini untuk yang wanita, itu biasanya diminta untuk diikat ya. Jadi agar tidak mengganggu ketika belajar atau beraktivitas ya. Jadi biasanya harus rapi, harus diikat. Kemudian kalau bisa hindari menggunakan pewarna rambut yang terlalu sering dan dalam jangka waktu yang lama, karena mempengaruhi dari kesehatan kita juga ya. Jadi biasanya dilarang untuk mengecat rambut, tapi sekarang banyak ya. Jadi kembali ke pribadi masing-masing juga. Nah kemudian berikutnya adalah kesehatan mata. Jadi mata juga perlu kita jaga kesehatannya ya. Jadi biasanya menjaga kesehatan mata itu dengan cara pada saat kita mencuci muka, dan kemudian kita menggunakan obat tetes mata ketika kita merasa mata kita itu tidak nyaman ya. Jadi biasanya pakai obat tetes. Kemudian biasanya juga kita dilarang menggunakan softland dalam jangka waktu yang lama. Biasanya minimal menggunakan softland itu dalam waktu 8 jam kurang lebihnya ya. Kemudian berikutnya itu kita menjaga kesehatan hidung kita. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan hidung? Nah, kalau untuk menjaga kesehatan hidung itu biasanya ketika kita mandi, kita membersihkan area hidung, tapi jangan sampai terlalu dalam ya. Kemudian bisa juga kita membersihkan hidung itu menggunakan cotton bud ya. Jadi biar udara-udara yang masuk itu kan tersaring di bulu-bulu hidung, jadi biar bersih ya. Kemudian berikutnya adalah menjaga kesehatan telinga. Jadi penting juga kita menjaga kesehatan telinga ya. Biasanya kesehatan telinga itu kita jaga dengan cara membersihkannya menggunakan cotton bud untuk masuk ke dalamnya. Kemudian untuk di luarnya cukup dengan menggunakan tisu bisa, kapas juga bisa. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga kesehatan kuku. Jadi kuku tangan itu adalah sebenarnya sumber dari penyakit yang biasanya secara tidak sadar kita lakukan ya. Misalnya ketika tangan kotor kita memegang hidung, memegang mata, memegang mulut, itu
secara tidak langsung itu kumannya masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi penting juga kita menjaga kesehatan dari kuku tangan ya, terutama kuku tangan. Jadi biasanya cara menjaga kesehatan kuku tangan itu kalau udah panjang itu silahkan dipotong menggunakan potongan kuku ya, jadi agar lebih nyaman dalam beraktivitas dan bekerja. Kemudian biasanya kita juga kalau bisa menghindari penggunaan cat kuku atau pewarna kuku yang berbahaya dan dalam jangka waktu yang lama itu biasanya tidak diperbolehkan ya. Kemudian berikutnya adalah memelihara kesehatan tangan. Jadi tangan kita itu perlu juga dijaga. Nah, kalau di pandemi saat ini biasanya dianjurkan untuk sesering mungkin mencuci tangan ya. Jadi mencuci tangan dengan menggunakan air, dengan menggunakan sabun, dengan menggunakan hand sanitizer juga ya. Jadi agar kulit tangan itu tetap lembab dan bersih. Kemudian berikutnya adalah memelihara kesehatan kaki ya. Jadi tadi sama dengan tangan juga dicuci, kemudian bisa gunakan hand body lotion jadi biar bersih tangan dan kakinya. Kemudian untuk di kaki sendiri biasanya rajin-rajin kita mencuci tangan, mencuci kaki, kemudian potong kuku kaki, dan biasanya rajin untuk mengganti kaos kaki agar kebersihan kaki tetap terjaga. Nah, selain yang sudah Ibu sebutkan, menjaga kebersihan pakaian pun juga penting. Jadi sebelum kita menggunakan pakaiannya itu dicuci, kemudian disetrika, diberikan pewangi, jadi agar kita nyaman menggunakannya. Dan pakaian juga tampilan fisik ya, jadi memperlihatkan bagaimana keadaan kita. Biasanya kalau pakaiannya bersih, rapi, licin, wangi, biasanya juga kita nyaman bekerjanya. Nah, selain itu juga kita perlu menjaga personal kita dengan agar tetap selamat ketika bekerja, agar menghindari bahaya. Biasanya juga dihindari untuk menggunakan aksesoris yang berlebihan atau perhiasan yang berlebihan ya. Jadi agar ketika kita bekerja, agar kita beraktivitas itu terhindar dari bahaya ya. Jadi itu beberapa macam-macam dari personal hygiene yang dari diri kita sendiri ya. Jadi biar kita aman saat bekerja, saat beraktivitas. Jadi anak-anak harus perlu memperhatikan kesehatan tersebut ya. Kemudian tujuan dari hygiene perorangan itu sendiri ya, tadi selain yang sudah macam-macamnya, sekarang tujuan dari hygiene perorangan itu. Nah, tujuan hygiene perorangan itu adalah yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Jadi dengan kita menjaga kuku, mulut, gigi, rambut, tangan itu meningkatkan derajat kesehatan. Jadi sehat ya. Jadi kita lebih sehat. Jadi dengan menjaga semuanya itu ya. Kemudian yang kedua, memelihara kebersihan diri sendiri. Jadi agar bersih, terhindar dari kuman ya. Kemudian memperbaiki hygiene perorangan. Jadi agar kita lebih hygiene, lebih bersih ya. Kemudian berikutnya mencegah penyakit. Nah, ini yang paling penting anak-anak. Jadi kenapa kita perlu menjaga personal hygiene kita? Jadi agar kita terhindar dari segala macam penyakit atau mencegah timbulnya penyakit pada diri kita sendiri ya. Kemudian berikutnya menciptakan keindahan yang tadi udah Ibu sebutkan, misalnya dengan menggunakan pakaian yang rapi, yang bersih, disetrika yang licin, jadi kelihatan bajunya kencang waktu dipakai ya. Jadi menciptakan keindahan, jadi orang itu biar senang ngelihat kita, terutama yang di lingkungan kerja ya. Jadi agar terlihat cantik, ganteng ya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, ini juga penting anak-anak ya. Jadi agar percaya diri kita itu lebih meningkat. Jadi misalnya kalau harum, bersih, kukunya rapi, rambutnya rapi, percaya diri kita anak-anak, minimal lah dari personal kita, dari penampilan kita. Oke, sampai di sana penjelasan Ibu mengenai personal hygiene. Jadi kira-kira kalau seandainya ada pertanyaan, nanti anak-anak bisa
chat ibu melalui WA. Kemudian ibu sudah siapkan materinya, silahkan dibaca-baca ya anak-anak. Nah, pertemuan kedua kita sampai di sini ibu cukupkan. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga kita selalu sehat ya anak-anak. Ibu minta maaf jika ada salah kata. And goodbye. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sehat selalu.